menguatkan kerukunan melalui toleransi dan melihara kehidupan manusia. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar individu ataupun kelompok. Toleransi dapat memperkuat kerukunan dan memelihara kehidupan manusia karena menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dengan adanya toleransi ini, kita juga akan merasakan di lingkungan hidup yang sangat harmonis, aman, dan sangat juga tentram, dikarenakan adanya toleransi dan tidak hanya adanya konflik. Nah, berikut adalah beberapa cara menguatkan kerukunan melalui toleransi. Bersikap terbuka dan mau belajar dari orang lain. Kita juga harus bersikap terbuka terhadap orang lain, dikarenakan kita harus bersikap terbuka terhadap orang lain itu harus terbuka secara baik-baik ya guys, sama orang yang baik-baik. Bukan maksud saya untuk tidak mau terbuka terhadap orang yang lain ya, tetapi kita terbuka menurut kita orang itu baik, kita harus terbuka, dan kita juga harus mau belajar dari orang lain itu. Dan kita harus bersikap terbuka terhadap orang lain, termasuk mereka yang memiliki perbedaan agama dengan kita, dan kita juga harus mau belajar dari mereka. Yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak kita, tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat atau keinginan kita. Dengan adanya pendapat, pasti semua orang pasti kan berbeda-beda pendapat ya guys. Tidak semua orang itu pendapat kita, tetapi semua orang itu memiliki opini atau pendapat orang lain. Pendapat orang tersebut pasti berbeda-beda, dan pasti juga yang namanya pendapat pasti itu sangatlah berbeda dan jauh dari pikiran kita. Maka dari itu kita harus tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat atau keinginan kita. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Setiap orang kan memiliki hak untuk memiliki pendapat dan keyakinan yang berbeda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut meskipun kita tidak setuju. Nah, dikarenakan kita tidak setuju, kita juga harus menghargai pendapat atau opini orang lain, dikarenakan setiap pendapat pasti ada baik dan pasti ada buruk. Walaupun kita tidak terima pendapat kita, tapi orang itu diterima, dan kita harus lapang dada untuk menyetujui pendapat orang tersebut. Nah, toleransi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Nah, dengan adanya toleransi ini, kita merasakan nyaman terhadap lingkungan kita, lingkungan hidup kita, walaupun di sekitar rumah kita itu akan terasa aman, damai, dan harmonis. Dengan toleransi ini, kita dapat hidup berdampingan secara rukun meskipun kita memiliki perbedaan. Nah, walaupun kita memiliki perbedaan nih, kayak perbedaan agama, suku, ras, agama, dan budaya, kita walaupun begitu, kita melakukan toleransi, kita akan hidup secara rukun. Dan berikut adalah beberapa contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tidak mengejek orang lain karena suku atau rasnya. Nah, walaupun kita berbeda-beda nih, ingat kita kata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, sama seperti ini, walaupun kita berbeda suku, ras, atau agama, kita harus tetap menghormati, menghargai, dan kita harus saling respect untuk walaupun kita berbeda agama ya, kita harus saling menghormati. Yang kedua yaitu mau bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda pendapat. Nah, walaupun kita satu kerjaan ataupun lagi berdiskusi dalam berkelompok, kita harus mau bekerja sama walaupun pendapat kita berbeda-beda dengan pendapat mereka. Nah, namanya itu saling mengasih tahu pendapat. Yang ketiga itu menghormati teman yang berbeda agama. Nah, menghormati teman berbeda agama ini juga bisa dibilang kita juga harus menghormati agama orang lain tersebut, dikarenakan kita harus saling menghormati agama dan tidak boleh merasis agama orang lain, toksik terhadap agama orang lain. Nah, gitu. Dan juga toleransi dan pemeliharaan kehidupan manusia ada dua konsep yang saling terkait dan penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.
Toleransi adalah sikap saling menghargai dan perbedaan antara individu ataupun kelompok, seperti perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan keyakinan. Nah, pastikan di toleransi ini kita memiliki perbedaan, yaitu dengan suku, agama, ras, budaya, dan keyakinan. Pasti kita memiliki suku yang berbeda dan agama yang berbeda, ras yang berbeda, budaya yang berbeda, dan keyakinan yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya ini, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati, saling bersatu, saling menghargai, dan kita harus tetap saling percaya terhadap umat manusia. Sementara itu, pemeliharaan kehidupan manusia hidup serta menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia dapat hidup secara layak dan bermartabat. Nah, hidup manusia secara layak dan bermartabat ini adalah seperti kita ini, walaupun kita tidak sepenuhnya seperti orang yang bisa dikatakan kita ini orang yang sopan, kita akan hidup dengan secara layak dan bermartabat. Karena orang akan enggan untuk menyenggol kita dikarenakan dengan sikap kita yang sangat sopan dan sangat menghargai perbedaan suku dan agama. Nah, toleransi juga dapat memperkuat kerukunan antar manusia karena dengan adanya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, setiap individu atau kelompok dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Toleransi juga dapat mencegah terjadinya konflik dan diskriminasi secara dapat mengancam kehidupan manusia. Nah, yaitu memelihara kehidupan manusia. Memelihara kehidupan manusia adalah upaya untuk menjaga dan melindungi hak setiap individu. Nah, setiap manusia kan memiliki hak dan kewajiban masing-masing nih. Jadi kita harus bisa menjalani hak dan kewajiban kita masing-masing dengan secara tanggung jawabnya kita sendiri. Dan itu hidup secara layak dan bermartabat. Hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, setiap manusia kan membutuhkan pangan nih. Pangan itu kan makan tuh. Jadi setiap manusia ini membutuhkan makan, kesehatan, pendidikan, serta keamanan. Juga selain itu, pemeliharaan kehidupan manusia juga berarti mencegah segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, memelihara kehidupan manusia juga berarti mencegah segala bentuk kekerasan. Jadi kita harus mencegah kekerasan dan setiap individu. Jadi kita harus, kalau ada masalah ini kita bisa dibicarakan secara kepala dingin dan tidak boleh secara kepala panas, yaitu dengan secara bisa dibilang secara main tangan ya. Jadi kita harus mendiskusikan dengan baik, yaitu dengan toleransi. Dan juga memelihara kehidupan manusia adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Nah, memelihara kehidupan manusia adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Nah, di setiap manusia kan memiliki tanggung jawab masing-masing sih, seperti setiap individu kan. Setiap individu kan memiliki tanggung jawab masing-masing. Walaupun untuk keluarga, dan keluarga kita pun juga memiliki tanggung jawab masing-masing. Serta masyarakat, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab seperti menjaga lingkungannya, dan tidak boleh ada konflik antar lingkungan dan antar agama, dan tidak boleh juga saling terpecahkan oleh karena adanya konflik terhadap agama, suku, ras, budaya, dan keyakinannya. Nah, maupun juga negara juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing, seperti presiden sekarang kan memiliki tanggung jawabnya masing-masing nih, dikarenakan presiden itu tanggung jawabnya adalah sangat besar guys ya, dikarenakan presiden itu mengatur seluruh negara Indonesia. Dan memelihara kehidupan manusia adalah tindakan atau upaya untuk menjaga atau melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap risiko dan ancaman. Nah, aspek-aspek kehidupan manusia ini dibagi menjadi 5, yaitu saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu
pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, manusia memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Nah, jadi kita pasti sudah tahu kan, setiap manusia itu memiliki atau membutuhkan makanan, guys. Karena emang sumber dari tenaga manusia itu adalah makanan. Dan makanan yang bergizi, berkualitas, bermanfaat, terus itu berprotein, bervitamin. Nah, juga nggak makan aja, guys. Manusia juga membutuhkan air yang bersih. Air yang bersih seperti untuk air rebusan, itu untuk minum juga bisa, dan untuk mandi. Dan juga kita harus tidak boleh membuang limbah secara sembarangan atau sampah yang ke sungai yang bisa menyebabkan air kotor dan menyebabkan limbah itu menjadi penyakit. Nah, memelihara kehidupan manusia ini berarti memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar ini. Nah, yang kedua itu pendidikan dan pengembangan diri. Nah, pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi pendidikan ini adalah kunci meningkatkan kualitas hidup. Jadi kita harus berpendidikan tinggi untuk mengembangkan pengetahuan lebih luas dan mengembangkan pengetahuan kita lebih dalam yang setidaknya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, itu adalah keterampilan dan potensi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga itu kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan fisik dan mental adalah aspek penting dalam memelihara kehidupan manusia. Nah, pasti semua manusia ini ingin memiliki hidup yang sehat, ya guys, atau kesehatan fisik. Nah, kalau kita ini ingin hidup sehat, kita juga harus tidak boleh bermalas-malasan seperti tidur-tiduran, tidak boleh main HP terus-menerus, malas olahraga. Nah, kita juga harus rajin berolahraga biar hidup kita ini sehat, bugar, dan mental kita pun ikut sehat juga, guys. Nah, adalah aspek penting dalam memelihara manusia. Upaya untuk menjaga kesehatan meliputi akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan promosi gaya hidup dan pencegahan penyakit. Nah, dengan adanya kita berolahraga dan tidak bermalas-malasan untuk olahraga, kita akan terhindar dari penyakit. Dan yang keempat itu keamanan dan perlindungan. Manusia perlu hidup dalam lingkungan yang aman dan perlindungan, dikarenakan adanya kekerasan, kejahatan, dan bencana alam. Walaupun kita manusia ini bisa hidup secara individu, tapi manusia ini adalah makhluk sosial, dikarenakan manusia ini membutuhkan perlindungan dari adanya kekerasan. Kekerasan ini seperti main tangan, dan kejahatannya seperti perampokan, pencurian. Nah, yang seperti zaman sekarang ini kan gangster, katanya kan gangster, dan bencana alam dan sebagainya. Dan memelihara kehidupan manusia juga berarti menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan individu. Nah, lingkungan yang kondusif ini adalah lingkungan yang baik untuk kita tinggalkan, yang nyaman, baik, dan tidak ada gelisah untuk menyampaikan apa yang kita rasa. Nah, yang kelima itu keadilan dan kesetaraan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Nah, jadi setiap individu yaitu memiliki hak untuk berkembang secara lebih tinggi, yaitu kita juga bisa berkembang secara tinggi, ya guys. Seperti kita ingin pengetahuan yang tinggi. Dengan kita ingin pengetahuan yang tinggi itu, kita bisa berkembang dengan baik, bijak, dan lebih bagus dari sebelumnya, atau lebih baik dari sebelumnya. Dan memelihara kehidupan manusia juga berarti memastikan bahwa semua orang diperlakukan adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka. Nah, jadi kita harus bisa mencapai potensi kita bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan cara memelihara kehidupan manusia ada beberapa cara, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kalau masalah individu adalah setiap individu memiliki peran dalam memelihara kehidupannya sendiri.
dan orang lain. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan, belajar, dan mengembangkan diri. Nah, dengan individu ini kita harus menjaga kesehatan, dikarenakan kesehatan itu sangat penting bagi seluruh umat manusia. Dikarenakan kalau kita tidak sehat, kita tidak akan mendapatkan uang, ataupun karena adanya kita sehat, kita tidak akan bisa belajar, tidak bisa mengembangkan diri, dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, dengan adanya kesehatan kita yang sangat sehat, kita bisa belajar. Karena adanya belajar, kita bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik dan berkontribusi pada masyarakat dan menjaga lingkungan. Keluarga dalam masyarakat memiliki peran penting dalam memelihara kehidupan anggotanya, karena keluarga ini adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, dikarenakan keluarga ini adalah support system untuk diri kita sendiri, dikarenakan adanya keluarga. Nah, tidak mungkin seorang orang tua tidak mensupport anaknya untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi, dikarenakan ada support orang tua, anak itu juga akan terus berjuang dan tidak akan mudah menyerah. Dan tidak mungkin juga orang tua mendukung hal-hal yang buruk yang terjadi pada anaknya. Nah, masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan manusia. Masyarakat juga kita memiliki hak untuk bukan hak tapi kewajiban untuk menjaga lingkungan, ya guys. Untuk menjaga lingkungan untuk menjaga lingkungan sekitar, masyarakat juga memiliki hak untuk merawat tanaman yang ada di tanaman, dan untuk mulai pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik dan promosi nilai-nilai positif. Nah, dengan ada layanan publik ini kita akan cukup terbantu, ya guys. Sekarang, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara kehidupan manusia. Nah, pemerintah juga pasti memiliki tanggung jawab yang sangat besar, kan guys, dikarenakan pemerintah itu bertanggung jawab di seluruh negara Indonesia, dikarenakan pemerintah itu dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat, penyediaan layanan publik, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, yang mendukung kesejahteraan rakyat itu adalah kan pemerintah, dikarenakan adanya yang dukungan dari kesejahteraan rakyat pun juga terbantu. Dan penyediaan layanan publik, dengan ada penyediaan layanan publik ini, kita seluruh rakyat sangat terbantu dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, dan juga manfaat toleransi itu menjadi 6, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan, menghindari konflik dan perpecahan terutama yang melibatkan suku dan agama, minimalisirkan terjadinya konflik antar umat beragama, mempererat persaudaraan dengan sesama, mengembangkan rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa, membentuk pribadi yang tidak egois. Nah, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ini adalah dengan adanya lingkungan yang kondusif, kita juga akan nyaman untuk tinggal, keluar, bergaul, dan berbagi pendapat kepada setiap orang pada lingkungan tersebut. Nah, itu menghindari konflik dan perpecahan terutama yang melibatkan suku dan agama. Kita juga harus menghindari konflik dan perpecahan tersebut, dikarenakan konflik adalah tidak baik untuk kita setiap individu, ya, dikarenakan konflik itu bisa dibilang perpecahan atau tahap putusnya tali silaturahmi, dikarenakan terutama yang melibatkan suku dan agama. Jadi kita masyarakat Indonesia tidak boleh menghindari konflik dan perpecahan terutama yang melibatkan suku dan agama. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai, ataupun kita juga saling mendukung sesama manusia, dikarenakan semua manusia sama. Walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita tetap harus mendukung satu sama lain. Nah, ini minimalisirkan terjadinya konflik antar umat beragama.
yaitu yang keempat, mempererat persaudaraan dengan sesama. Nah, dengan adanya ini kita bisa mempererat tali persaudaraan kita walaupun kita berbeda agama, suku, ras, keyakinan. Kita juga bisa mempererat persaudaraan kita dengan sesama, yaitu dengan kita saling membantu, saling menolong, saling menghormati, dan saling membantu sesama lain walaupun kita berbeda agama. Dan kelima itu mengembangkan rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa. Nah, mengembangkan rasa kebersamaan ini tuh seperti kita harus bersama-sama berjuang untuk mengembangkan bangsa Indonesia ini jauh lebih baik, dikarenakan tidak bolehnya negara luar masuk secara belak-belakan atau secara enak, secara bebas masuk ke negara Indonesia. Dengan karena itu kita harus bersatu, dan kesatuan bangsa ini sangat penting bagi kita dikarenakan Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam itu adalah membantu atau membentuk pribadi yang tidak egois. Nah guys, di zaman sekarang ini kan banyak orang yang egois ya kan. Jadi kita harus menurunkan egois kita atau ego kita agar tidak terjadinya perselisihan ataupun permusuhan, dikarenakan egois ini adalah sikap yang tidak baik untuk kita tiru guys. Dikarenakan egois ini sikap yang sangat dihindari seorang, dikarenakan adanya kita sikap egois, kita tidak akan pernah ditemani orang. Nah, tujuan dari toleransi ini dibagi menjadi 5, yaitu saling tenggang rasa dan menghargai, tidak memaksakan seorang untuk memeluk agama tertentu, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, menerima perbedaan antara masyarakat lain, dan mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara ataupun pemerintah. Nah, saling tenggang rasa dan menghargai, yaitu kita kita bisa dibilang kita saling menghormati guys, dikarenakan masih ada rasa dan saling menghargai. Kita juga harus memikirkan sesuatu dalam berucap, yaitu seperti kita ngomong ini ke si B, si A ini ngomong si B, si A ini tapi ngomongnya tidak memikirkan perasaan si B. Jadi bagaimana perasaan si B ini mendengar kata-kata yang setidaknya dia dengar dan menyakiti hatinya tersebut. Karena semua manusia ini kan berbeda-beda sikapnya. Dan yang kedua itu tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Nah, yang seperti ini tidak boleh ya guys. Seperti si A ini lagi ngobrol sama si B, si A ini ngajak si B untuk bergabung ke agama si A. Itu tidak boleh, dikarenakan adanya paksaan, terus adanya adanya kekecewaan, dikarenakan si B ini akan meninggalkan agamanya sendiri karena ajakan si A. Nah, itu tidak boleh guys, dikarenakan itu ada paksaan dan itu akan berakibat fatal, dikarenakan tidak adanya ikhlas untuk keluar dari agama tersebut. Kecuali si B ini mau masuk agamanya si A tanpa adanya paksaan, tawaran ataupun hal semacamnya tidak membuat dia sedih ataupun meninggal agamanya, itu boleh. Dikarenakan si B mau masuk agama si A tanpa adanya paksaan. Yang ketiga yaitu menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Nah, walaupun kita berbeda-beda agama, kita harus menghormati agama yang diyakini orang lain loh. Seperti kita harus tidak boleh mengganggu ibadah orang lain, tidak mengejek tempat ibadahnya, dan kita harus menghargai tempat ibadahnya. Walaupun gitu kita juga harus saling menghormati walaupun berbeda agama. Seperti kita boleh mengganggu ibadah orang lain, dan kita harus meyakini bahwa agama orang itu emang ada keyakinan sendiri dan tidak boleh memaksakan untuk mempercayai keyakinan kita. Yang keempat itu menerima perbedaan antar masyarakat lainnya. Nah, yang kelima itu mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agama maupun peraturan negara ataupun pemerintah. Nah, dalam peraturan agama pun ada, dan dalam negara ataupun pemerintah pun ada. Aturan dalam agama kan masing-masingnya ada di setiap hari. Seperti Kristen itu setiap hari Minggunya harus ke gereja, yang Islam setiap Jumatnya harus wajibnya itu harus hari Jumat itu sholat Jumat dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya guys, saya tidak hafal.
Nah, peraturan negara pun atau pemerintah pun sama, karena peraturan negara saya tidak tahu dan peraturan negara pun saya tidak tahu atau pemerintah, dikarenakan saya bukan presiden. Dan untuk kesimpulannya yaitu kesimpulan toleransi adalah kunci penting dalam menciptakan kerukunan dan memelihara kehidupan manusia. Dengan toleransi kita dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan saling menghargai perbedaan. Mari kita jadikan toleransi sebagai bagian dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.